Mari kita mempersiapkan hati sebelum kita masuk firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian buat Tuhan. Dia sanggup. Mari Bapak Ibu juga kita berdoa, tentu saja dengan roh kita, dengan hati kita. Kalau diingatkan terus, kok kita kehilangan damai sejahtera, kok kita kehilangan sukacita kita, karena setiap perkara, setiap problem kita. Mari kita kembalikan semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup memulihkan setiap problem masalah kita. Kita percaya Tuhan kita bekerja, bukan Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang bangkit. Bahkan Dia Tuhan yang selalu bersyafaat, berdoa bagi kita di hadapan Allah Bapa. Kita minta darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tanda kemenangan buat kami, anak-anak Allah, yang kami boleh dilayakkan menerima Roh Kudus. Kami boleh disucikan, kami boleh dibenarkan oleh karena darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Kita ulang, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes. Mari Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita ungkapkan setiap perasaan hati kita kepada Roh Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Kau yang sanggup sembuhkanku, Kau yang sanggup pulihkanku. Oh mulia, namamu Tuhan, kudus namamu Tuhan. Kami tak mampu Tuhan hidup tanpamu. Kami tak sanggup Tuhan hidup tanpa hadirat-Mu. Hanya Kau yang sanggup pulihkan hidupku, sembuhkan lukaku, sembuhkan batinku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ramaya senarara, yenarara ramaya Yes, Roh Kudus,
Kau boleh mengalir, membanjiri hati kami dengan kasih-Mu. Kira tahala ramah sejahtera takah. Silahkan Roh Kudus, Kau benamkan kami, Kau lepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu tipu daya muslihat iblis. Kira tahala ramah sejahtera takah ramah jana. Suryanta kaharamas jana rata. Kina rata halaramas sejahtera takah haramas jana rata kaharamas sejahtera takah haramas. Yes. Suryanta haramas jana rata. Kira haramas jana rata kaharamas jana rata. Rata haramas jana rata kaharamas jana. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Karena Roh-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Irataha masyara. Uriataha masyara takaharam. Uriataha masyara taharama syara. Uriataha masyara. Haleluya. Tuhan Yesus yang mengucap syukur karena pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun apa yang kami lihat tidak menyenangkan buat jiwa kami, tapi kami percaya Tuhan mau merancangkan yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu pada sore hari ini. Bangkitkan setiap kami dari setiap keterpurukan. Roh kami boleh stabil, roh kami boleh menjadi dewasa. Karena firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu yang membuat kami tegar menghadapi segala peristiwa. Beri kami hikmat pewahyuan Tuhan, agar kami boleh menerima dengan gampang setiap pewahyuan yang berasal dari kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siapkan hati kami untuk ditabur kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Salam sehat. Oke. Ya. Berarti ada bapaknya, ada Pak Kis. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu itu nggak salah gitu ya, ada bapak. Jadi doanya Salam Maria nggak berlaku. Kalau Pak Kis nggak ada, terpujilah di antara wanita, saya aja yang laki-laki. Betul lah kalau Pak Kis. Jadi nggak salah ya Bapak Ibu. Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Sebuah kehormatan buat saya. Walaupun sudah diminta Bu Eni, saya ingkar janji. 2 minggu berturut-turut, ternyata ya peristiwa demi peristiwa.
2 minggu yang lalu sudah sampaikan, kalau saya Senin ikut berarti saya ikutnya di rumah sakit. Kenapa? Nemenin anak saya opnam lagi gitu kan. Ternyata minggu depannya, Bu, nyun ngapunten Bu, saya drop ini. Akhirnya hari ini baru bisa, puji Tuhan. Harus puji Tuhan ya Bu ya, nggak boleh ngeluh gitu ya. Hari ini kita hanya reminding aja Bapak Ibu, sekalian menyambut tahun 2023 gitu kan. Jadi reminding persiapan hati, pikiran, perasaan roh kita untuk saya kasih sebenarnya random Bapak Ibu, tapi saya kasih good news aja ya, Injil aja deh gitu ya, berita baik. Tapi ini saya awali ini peperangan rohani ya Bapak Ibu ya. Tapi kita nanti lihat bagaimana firman Tuhan itu menguatkan kita, Roh Kudus membukakan kebenaran-kebenaran supaya kita tetap stabil nanti walaupun di tahun 2023 banyak berita-berita yang kurang menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kemarin sama Pak Edi juga sudah disinggung bahwa kita akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa gitu ya. Jadi sebuah iman bahwa kita menjadi terang bangsa-bangsa, bukan ikut menderita bersama dengan dunia. Yang pertama saya ambil dari Yohanes 8 ayat 44, Bapak Ibu saya bacakan di sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, iblis ya, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, iblis berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ini berita baiknya, kita harus mengenali musuh kita, bagaimana musuh kita bekerja. Bapak Ibu sudah banyak pengertian-pengertian dari pemuritan, juga dari kelas-kelas bahwa iblis kerjaannya Bapak Ibu itu mengintimidasi hati pikiran kita dengan kebohongan gitu ya. Jadi membuat benteng-benteng supaya kita itu tidak mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah. Yang pertama mengintimidasi dengan kebohongan-kebohongan. Salah satunya adalah ketika kita dalam mengalami peristiwa yang sedang diproses, biasanya muncul dalam pikiran kita, Tuhan nggak mengasihi kamu tuh, gitu ya. Jadi itu terjadi juga setiap peperangan rohani, baik itu setiap orang percaya ya. Kadang ketika dalam istilahnya kondisi depresi limit gitu ya, ini muncul gitu. Tuhan nggak ngasih kamu gitu kan, atau Tuhan nggak ada, Tuhan nggak tolong kamu. Kemudian muncul intimidasi berikutnya, sudah ikut pemuritan, sudah mulai hidup benar, kok tetap menderita gitu ya, kok tidak spektakuler apa yang kita harapkan gitu kan. Ini apa ya, tipu daya si iblis yang ditanamkan dalam diri kita gitu kan, peperangan rohani ya, supaya kita apa, pada akhirnya nanti menolak Tuhan. Jadi kan iblis adalah pembunuh manusia, karena ide gagasannya nanti akan membuat kita ya jalan pintas saja deh, nggak Tuhan-Tuhanan gitu kan. Dikatakan bapak segala dusta ya, karena dia memasukkan ide gagasannya segala dustanya gitu ya, supaya kayaknya menjadi nyata. Ini loh, Tuhan tuh nggak mengasihi kamu. Nyatanya kemudian diperlihatkan ke keadaan orang-orang yang nggak kenal Tuhan tapi enak gitu ya. Jadi happy ya, pergi ke mall, piknik ke sana, piknik ke sini gitu kan. Kita yang bergumul dengan firman Tuhan, Tuhan kok kayak begini gitu ya. Kadang itu terjadi gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu, orang percaya mesti akan digarap di area itu. Kita nanti akan belajar dari para murid yang juga mengalami hal yang sama. Kemudian iblis memasukkan ide supaya ngambil jalan pintas nih ya, melanggar firman Tuhan aja ini, biar cepat selesai masalahnya gitu kan. Jadi itu beberapa contoh aja bagaimana iblis itu mengintimidasi kita dengan kebohongan gitu. Kebohongan demi kebohongan dimasukkan, termasuk nanti ada iri hati, kebencian, kecewa, itu akan dimasukkan dalam diri kita supaya kita mengingkari kasihnya Tuhan gitu ya. Nah, iblis kita bisa lihat di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 bahwa dia adalah pendakwa gitu ya, pendakwa orang percaya.
tapi bisa dikalahkan oleh darah anak domba. Jadi kenapa darah anak domba ini dinyanyikan juga di gereja gitu ya, karena pengakuan kita akan darahnya menebus dosa kita itu sebenarnya mengingatkan kembali kekalahan iblis ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian yang berikutnya, pendakwa atau sang penggugat gitu ya, melawan sang penggugat Bapak Ibu. Ini tak renung-renungkan gitu ya, dari Roma 8 ayat 31 sampai 34. Ini saya bacakan, ternyata di sini terselip juga bagaimana iblis itu dikatakan menggugat orang percaya gitu ya. Roma 8 ayat 31 sampai 34 dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah gitu kan? Jadi di sini ada kata menggugat gitu ya. Ini kan pekerjaan si iblis itu. Menggugat, mengintimidasi, mendakwa gitu ya. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bukan, bahkan lebih lagi, nggak cuma mati ya, bangkit, bahkan duduk di belakang Allah yang menjadi pembela bagi kita. Kalau kita baca secara utuh Bapak Ibu, ini perikopnya adalah keyakinan iman, gitu ya. Keyakinan iman kita sebagai orang percaya. Nah, iblis itu berusaha menggugat orang percaya, namun kita bisa jawab begini Bapak Ibu. Kadang kan terintimidasi. Tuh, kamu nggak dikasih Tuhan tuh. Tuhanmu melupakan kamu. Kita bisa jawab dengan ayat ini sebenarnya Bapak Ibu. Enggak, Tuhanku sudah mati buat aku. Muncul lagi intimidasi. Kok hidup menderita? Enggak cuman mati, dia juga bangkit buat aku. Intimidasi muncul lagi gitu kan. Pokoknya iblis salahnya gitu kan. Harus adu debat gitu. Harus adu debat kebenaran gitu kan. Tuh ternyata anakmu sakit lagi. Contoh aja begitu ya. Tuh keluargamu sakit. Tuh kamu nggak kaya-kaya gitu kan. Contohnya. Kita langsung jawab aja. Nggak cuman mati, nggak cuman bangkit. Dia, Tuhan Yesusku itu bahkan sekarang di sebelah kanan Allah Bapa. Membela kehidupan saya. Nah ini pekerjaan sang pembela tadi ya. Jadi si penggugat selalu menjatuhkan kita, menjudge kita dengan keadaan kita yang kayaknya menurut kacamata orang dunia itu nggak menarik banget gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan ini sebuah proses di mana orang percaya itu benar-benar dikatakan kalau Tuhan itu berdoa syafaat bagi kita, itu benar-benar di sampingnya Allah Bapa itu berdoa buat kita. Benar-benar membela kita. Bahkan dikasih Roh Kudusnya untuk apa? Menguatkan kita. Ini loh firman-Nya. Kamu bisa lawan ini. Yesusmu tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Dia duduk di sebelah Allah Bapa. Menjadi pembela bagi kita. Ini sewaktu kita hidup, kita bisa katakan begitu. Kalaupun kita pun meninggal, ya kita yakin bahwa kita sudah ada orang dalam gitu ya Bapak. Orang dalam ya memang begitu kita. Kepercayaan orang beriman, kita ada orang dalam, ada yang punya surga kok. Kita beriman kepada ini. Ini namanya keyakinan iman. Siapa yang mengatakan? Roh Kudus sendiri. Karena apa? Roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah gitu kan. Artinya gitu kan bahasanya. Roh Kudus itu yang menguatkan kita, mengkonfirmasi kita bahwa kita anak Allah. Kita tidak dilupakan loh. Walaupun kamu anak yang hilang, dosa, sampai pergi ke pelacuran, tapi ketika hatimu sadar, itu balik kamu diterima sebagai anak. Itu keyakinan iman kita sebagai orang percaya. Tidak pernah lepas dari surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur mengasihi kita. Oke, tadi perjuangan orang percaya adalah struggle di hati dan pikiran karena si iblis mau menggagalkan gitu ya, menggagalkan apa yang menjadi iman kita akan Tuhan. Jadi ya, melawan sang penggugat dengan apa?
dengan mengembalikan kebenaran firman Tuhan, kenyataan alam spiritual kita, bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah ada pembela kita di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, tadi melawan sambungan, sekarang tak terpisahkan. Bapak Ibu, ini lagu yang diambil oleh Helen Parera gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku gitu ya. Masih berlanjut, ternyata lagu ini terinspirasi dari ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kalau saya katakan tadi, inilah ayat yang mungkin menguatkan kita, bukan mungkin ya, sebuah, karena tidak ada yang sesuatu yang tidak ada yang tidak sengaja, itu nggak mungkin. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu dan saya menerima firman ini, jadi ini firman ini buat kita semua untuk menghadapi tahun 2023. Selain kita menjadi terang dunia, kita sudah ada penstabilisernya, sudah ada gitu ya dalam hati kita. Saya bacakan dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena apa? Karena Dia, Tuhan, yang telah mengasihi kita. Jadi main poinnya adalah keduluan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita berusaha, tapi karena kasih Tuhan itu lebih dulu buat kita. Kemudian di ayat 38 ini luar biasa Bapak Ibu, karena yang terjadi di hari-hari terakhir saya juga merasakan bagaimana Bu Ati nggak ikut ya, jadi Bu Priska ya. Dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini sudah jelas Bapak Ibu, kemenangan kita ada di sini. Kita mau jungkir jembalik seperti apa kondisinya, kita udah dalam takaran kasihnya surga, kasihnya Allah. Maut pun tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Ini tentu saja maut yang kedua ya Bapak Ibu, yang paling original adalah maut yang kedua. Karena kan kalau maut yang pertama mungkin fisik kita akan mati, tapi roh kita hidup. Tapi kalau maut yang kedua kan masuk neraka gitu ya, kita nggak bakal masuk yang kedua. Kemudian dikatakan, kalaupun ada malaikat tentu saja bukan malaikat yang baik gitu ya. Atau pemerintah, bahkan dikatakan ada makhluk lain, kalaupun nanti secara sains alien itu memang ada, eksis gitu ya. Kemudian menginvasi gitu ya bumi. Itu kita sudah takaran Tuhan bahwa kita nggak mempengaruhi kehidupan rohani kita. Tetap Yesuslah yang menjadi raja di atas segala raja. Dia yang akan menjadi pemerintah kita di dunia yang akan datang. Maka dikatakan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kalaupun tadi depan dikatakan kesesakan, penganiayaan, sakit, penyakit, Bapak Ibu. Jadi kadang kita masuk RRS ya, alasannya kan di situ gitu ya, kesesakan, penindasan, sakit, penyakit gitu kan. Itu sebuah proses perjuangan dan tidak ada yang gagal. Mungkin kalau kita udah berdoa buat teman-teman yang sakit, kok akhirnya meninggal, itu bukan sebuah kegagalan Bapak Ibu. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dan kita tahu mereka dalam kasih-Nya Tuhan. Nggak ada yang salah. Dan terus dilanjut, karena kita berdiri juga sebagai seorang pembela di hadapan Allah. Ketika kita berdoa buat seseorang, kita sebenarnya sedang berdiri. Sama seperti Tuhan Yesus gitu ya, membela keadaan orang itu di hadapan Allah. Maka dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tak kasih judulnya ini kan tak terpisahkan. Jadi ini
keyakinan iman kita bahwa apapun kondisinya, mungkin teman-teman yang di Jakarta, arah Jawa Barat kemarin kena gempa gitu ya, itu kayak kondisinya Jogja gitu ya, dulu waktu tahun 2006 gitu ya. Wah, itu ketika ada gempa susulan itu udah pada bubar semua gitu. Artinya infrastruktur itu bisa roboh Bapak Ibu. Jogja juga punya Gunung Merapi yang walaupun sudah dibikin tempat bunker itu ya, ternyata yang disembunyi di situ juga bisa mati gitu kan. Jadi kalau infrastruktur sudah, berarti yang harus dibangun dalam diri kita apa? Infrastruktur iman kan, kepercayaan kita. Kalaupun secara fisik kita tidak tertolong, secara roh kita akan mengalami keselamatan. Karena apa? Janji Tuhan, kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Malaikat, pemerintah, kuasa yang akan datang, mau besok yang memerintah itu dari mana, it's okay, tidak masalah gitu kan. Mau tahun 2024 presidennya ganti, itu tidak mempengaruhi iman kita. Gitu ya Bapak Ibu, mempengaruhi iman kita bahwa kita dalam keselamatan karena Tuhan. Ini preparasi hati kita untuk masuk tahun 2023. Oke, kemudian Tuhan yang tahu masa depan kita. Ini ada saya temukan unik Bapak Ibu, tak renung-renungkan, ini pelajaran unik tentang Petrus gitu ya. Bapak Ibu sering dengar gini kan. Lukas 22 ayat 31-32 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu, ini satu-satunya doa Tuhan Yesus yang tidak langsung dijawab oleh Bapak Surgawi. Imannya Petrus gugur enggak Bapak Ibu? Gugur ya, padahal Tuhan sudah, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Gugur juga gitu kan. Tapi ternyata Tuhan lihat, atau istilahnya Bapak Surgawi sama Tuhan Yesus berdialog gitu. Enggak, ini akan gugur dulu. Nanti kalau ini sukses, bangkit, dia akan menguatkan saudara-saudara. Bisa kasih contoh saudara-saudaranya. Gitu ya. Jadi ini satu-satunya doa, kok nggak dijawab langsung ya, kok imannya itu gugur. Karena apa? Rancangan kedepannya itu lebih baik gitu ya. Karena nanti bisa menginspirasi orang yang jatuh gitu ya. Orang yang jatuh karena menolak Tuhan. Kalau diistilahkan ini kan murtad 3 kali nih Petrus gitu ya. Dalam satu waktu murtad 3 kali gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu insaf, artinya Tuhan sudah melihat bahwa kamu nanti insaf loh. Kamu nanti bisa menguatkan saudara-saudaramu. Nah ini kan sama posisinya Bapak Ibu. Ketika kita dalam struggle pergumulan, mungkin dapat sakit penyakit, mungkin dalam tekanan ekonomi, apapun masalahnya gitu kan. Si iblis kan mesti mengintimidasi gitu kan, supaya iman kita gagal. Tapi percaya bahwa Tuhan itu berdoa buat kita supaya iman kita jangan gugur. Ataupun kalau kita masuk dalam komunitas seperti ini kan kita saling mendoakan. Posisinya sebagai seorang sahabat yang berdiri di hadapan Allah Bapa, kalau bisa imannya jangan gugur. Kan? Jangan sampai kemudian meninggalkan engkau karena kasus yang dia alami. Ya, fungsinya kayak gini kan pendampingan gitu ya, pendampingan supaya orang-orang itu kuat nanti, imannya tidak rontok ketika masalahnya dalam tanda petik kok kayaknya semakin berat, tapi tahu bahwa ini salah satu cara kita dipertemukan supaya jadi sahabat-sahabat yang berdiri sama seperti Tuhan Yesus berdoa buat Petrus supaya imannya jangan gugur. Dan ini penting sekali. Ketika kita renungkan, ada ya kasus di mana Tuhan Yesus doanya nggak langsung dijawab, klik langsung gitu ya, tapi harus melalui proses dulu, jatuh dulu tuh nanti diangkat lagi. Nah ini Tuhan tahu masa depan kita yang paling tepat gitu ya, dia Alfa dan Omega. Oke, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu ingat tadi kita awali semua proses itu bahwa si iblis itu merancangkan kejahatan buat kita. Dia kasih segala problem, dia kasih segala masalah. Ini sama kejadian kalau kita bisa mereview atau membayangkan bagaimana dulu Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya gitu ya. Tentu saja diawali dengan kebencian dan iri hati. Itu kan bibitnya dari si iblis. Tidak tertuliskan tapi kita sekarang bisa ngerti gitu ya, bahwa
grand design-nya di belakang itu adalah iblis. Iblis selalu merancangkan yang jahat, yang jelek, yang nggak enak buat kehidupan kita. Tapi pada endingnya, pada akhirnya Bapak Ibu, Kejadian 50 ayat 20 saya bacakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, terhadap Yusuf gitu ya. Tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar gitu kan. Nah, kita bisa mengerti kejadian yang menimpa kehidupan kita itu sebenarnya walaupun si jahat, si iblisnya itu merekakan semua kejadian yang tidak mengenakan, tapi endingnya itu untuk kebaikan kita. Gitu ya. Endingnya untuk kebaikan kita. Karena apa? Ini kita bisa mengerti bahwa kamu rancang yang jahat, tapi Bapa Surgawiku itu merancangkan untuk kebaikanku. Kamu kasih aku sakit penyakit, ini untuk kebaikanku. Bukannya kita kemudian menolak, kadang diizinkan itu ya. Kita mengalami sesuatu sakit, ya ini untuk kebaikanku, untuk sebuah teguran untuk aku kembali kepada Bapakku. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ini relate di Roma 8 ayat 28, ini sangat familiar buat Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun rancangan si jahat, si iblis buat kehidupan kita, Allah sanggup mengubah semua itu menjadi kebaikan buat kehidupan kita. Apapun kondisinya, saya memegang itu Bapak Ibu, walaupun kadang ya ngeluh, turun gitu ya. Tuhan angkat tangan, tapi begitu firman-Nya muncul naik lagi gitu ya. Ini puji Tuhan gitu ya, ada Roh Kudus yang mengkonfirmasi setiap kebenaran, memunculkan menjadi sebuah power untuk yuk jalan lagi, yuk jalan lagi. Imannya, pengharapannya, kasihnya kembali lagi kepada Tuhan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan inilah kemenangan kita, Tuhan yang terbaik, tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Mungkin kondisinya mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu ya, sesuai harapan jiwa kita gitu kan. Karena kadang kita kan merancang sesuatu yang istilahnya imajinasi itu, oh dengan aku melakukan ini hasilnya seperti ini. Tapi Tuhan itu kan penuh surprise gitu ya. Nanti hikmahnya munculnya belakangan ketika udah melewati gitu ya. Jadi bisa kita katakan atau saya katakan ya dijalani aja, dijalani dulu dengan terus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena muncul sering di TikTok juga gitu ya. Kalau Tuhan itu bilang koma gitu, jangan titik dulu gitu. Jadi kalau Tuhan udah bilang titik ya lanjut aja dulu gitu kan. Jadi dari situlah kita mendapat power, kekuatan untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, ini surprise yang terbesar hadiah Natal buat kita. Ini sering saya kemarin lihat dari quote-nya Buning gitu ya. Mbak Ning nggak ada tadi. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau dipotong, ini mesti gambarannya adalah urusan dengan hal yang materi gitu ya, bahwa wah nanti sama Tuhan disediakan A, disediakan B, di mindset kita ada suatu hal yang materi. Tapi kita harus lihat jauh lebih ke dalam, bahwa yang disediakan Tuhan buat kita sebenarnya adalah hikmat. Dulu pernah saya sampaikan juga bahwa Yesus Kristus itu pohon kehidupan. Orang yang memegangnya itu hikmat, itu adalah pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ternyata kalau kita tarik ayatnya di atas 1 Korintus 2:7-8, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Artinya apa Bapak Ibu? Yang paling utama adalah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia mati buat kita. Ini sebuah rahasia gitu kan. Karena apa? Kalau dulu iblis tahu bahwa Tuhan Yesus nggak harus mati di atas salib, ya dia nggak kerjakan. Dia nggak akan bujuk pemerintah Roma. Dia nggak akan bujuk ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk menyalibkan Yesus gitu. Maka dikatakan ini adalah rahasia yang tersembunyi.
penguasa dunia itu nggak mengenalnya. Ini surprise gitu kan buat si iblis dan buat kita juga. Dan ini merupakan istilahnya bagian yang luar biasa yang buat kita orang percaya sampai kita mengalami anugerah dari Tuhan tentang keselamatan. Gitu ya. Jadi ini surprise bahwa kita diselamatkan itu lebih utama daripada semua apa yang kita harapkan di muka bumi ini. Jadi ini pegangan buat kita Bapak Ibu untuk sore hari ini, untuk menyambut tahun 2023. Selain daripada kita akan menjadi terang, kenapa bisa menjadi terang? Karena ada firman dalam diri kita akan menjadi pribadi yang stabil, kita akan menguatkan banyak orang di tahun 2023, kita akan banyak mendoakan orang di tahun 2023, kita akan banyak menuai jiwa-jiwa di tahun 2023. Kuatkan hati Bapak Ibu semuanya, stabil dalam kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Kalau lupa langsung kembali lagi, kalau mengeluh langsung kembali lagi. Tuhan mengucap syukur, ini adalah perancanganmu, apapun yang terjadi, aku mengucap syukur, aku sudah diselamatkan, engkau membela aku, kalaupun ini mentok sampai aku keluar dari tubuh, aku sudah sampai di surgamu, gitu ya. Jadi sebuah benteng iman kita, keyakinan iman kita bahwa kita tidak terlepas dari kasih Tuhan. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan acara pada sore hari ini kepada Ci Ilda. Tuhan memberkati semuanya. Silahkan.